Mereka tidak bisa membuktikan. Dan ini larangan keras. Tetapi kita harus menyadarinya bahwa nasab yang paling mulia adalah nasab Rasulullah Muhammad SAW dan keturunannya. Ini keren, nasab yang paling keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua memandangi channel kami, channel Bejon Donya Akhirat. Banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi. Dan ini larangan keras. Mengaku cucu Nabi, mengaku sebagai ahli baitnya Nabi, pada saat tidak bisa membuktikan, berarti tanpa hak, mereka tidak berhak mengaku sebagai cucu Nabi. Sebagaimana hari ini Bani Pa'ali ini kerepotan untuk membuktikan dirinya sebagai cucu Nabi. Ini larangan keras sebenarnya, mengaku sebagai cucu Nabi pada saat tidak bisa membuktikan secara literasi, secara ilmiah, secara data, secara sejarah, filologi, dan secara DNA. Mereka tidak bisa membuktikan. Dan ini larangan keras. Tetapi kita harus menyadarinya bahwa nasab yang paling mulia adalah nasab Rasulullah Muhammad SAW dan keturunannya. Ini keren, nasab yang paling keren. Dan semua umat Islam diwajibkan untuk mengagungkannya karena hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Tetapi ironisnya, gelar nasab ini banyak disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menisbatkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW secara nasab tanpa hak. Buktinya tidak bisa membuktikan. Ini adalah sebuah perbuatan keji sebenarnya. Dan sangat terlarang. Sangat terlarang. Apalagi ketika gelar nasab palsu tersebut digunakan untuk melakukan sesuatu yang menjadi larangan syariat. Wah, ngeri. Tidak bisa dibayangkan. Hal ini sama saja dengan mencoreng nama Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh keluarga besar beliau. Termasuk motivasi kami menyuarakan tentang geger nasab, polemik nasab Bani Pa'ali ini salah satunya yaitu membersihkan nasabnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kita tidak ridho seumpama orang-orang yang nuwun sewu perilakunya menyimpang dari syariat mengaku sebagai cucu Nabi. Naudzubillah min dzalik kan kita. Nah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Larangan keras, perbuatan keji. Seumpama mengaku sebagai cucu, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi yang tidak hak, yang tidak bisa terverifikasi, yang tidak bisa membuktikan orang yang mengaku seperti itu. Ini baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan kepada umat Islam, kepada kita semua. Ini hadis dari An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Abi Dzar, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara wa man idda'a qauman laisa lahu fihim fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya ia telah mendengar
Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang menisbatkan diri pada selain ayahnya sedang ia mengetahuinya, kecuali ia telah kafir. Ngeri kan? Maksudnya apa? Seumpama dia tahu bahwa si A ini anaknya si B, tapi sama dia itu dikatakan si A ini anaknya si C, padahal dia tahu anaknya si B. Nah, fakot kafaro. Ngeri kan? Ngeri, ngeri. Dan barang siapa yang menisbatkan diri pada sebuah kaum yang ia tidak termasuk di dalamnya, maka ia akan menempati tempat duduk di neraka. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari. Menisbatkan diri sebagai cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi padahal tidak bisa membuktikan atas penisbatannya tersebut. Ya, ngeri. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan mencari tempat duduk di neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya kenapa kita tidak boleh mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tanpa bisa membuktikan, berarti pengakuan kita ini tidak berhak, tidak hak. Ada salah satu hadis lagi dari Wasilah bin Asqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min a'dhamil fira ayyadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi au yuriya ainahu ma lam taroh au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Dari Wasilah bin Asqa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kebohongan yang paling besar adalah seseorang yang menisbatkan diri pada selain ayahnya atau mengaku melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi jelas. Larangan keras mengaku sebagai ahlul bait tanpa hak. Hari ini kita semua tentunya sudah paham bagaimana para Bani Ba'alwi, para Habib yang berada di Nusantara ini kerepotan untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa kerepotan? Karena mereka tidak punya data tentunya. Coba kalau punya data ya sangat mudah dibantah. Terus yang kedua, mereka dari segi sejarah, filologi, rekam sejarah Bani Ba'alwi ini ya amburadul. Suhrah wal istifadohnya itu di abad 9 ke sini, tapi abad 9 ke atas gelap gulita nasabnya. Terus mereka tidak mau tes DNA. Coba kalau mereka fair, pengakuan mereka sebagai dzurriyyah Nabi harus dibuktikan secara saintifik melalui uji tes DNA. Karena hari ini zaman kemajuan. Coba selesai, hasilnya apa? Insya Allah kami tetap menghormati mereka-mereka. Tetapi penghormatan kami bukan karena sebagai dzurriyyah Nabi seumpama tidak terbukti. Karena keilmuan. Ya seperti Al-Mukarram Habib Quraisy Shihab, walaupun beliau tidak mau dikatakan Habib. Itu tetap dihormati oleh warga negara Indonesia, warga pribumi karena keilmuannya. Kan gitu. Makanya larangan keras buat mereka-mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi yang tanpa hak, tanpa bisa membuktikan betul-betul bahwa dirinya itu tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.